Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Susnita Apabil, NIM 19023111000102. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Ekonomi Islam dengan judul Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkualitas untuk Kesejahteraan Masyarakat dalam Ekonomi Sistem Kapitalis yang diampu oleh dosen Dr. Sutikno SEME. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sistem yang mengaplikasikan prinsip ekonomi sesuai dengan ajaran Islam. Kegiatan ekonomi tersebut bertujuan menciptakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Singkatnya, pengertian ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasar pada Al-Quran dan hadis, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan akhirat. Berikut adalah definisi ekonomi Islam dari berbagai ahli ekonomi. Di sini saya mengambil 4 para ahli ekonomi. Yang pertama, Muhammad Abdul Manan mendefinisikan ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat dalam nilai-nilai Islam. Yang kedua ada Umar Capra, mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya alam yang sejalan dengan ajaran Islam tanpa membatasi kebebasan individu. Yang ketiga ada Hasanus Zaman, mendefinisikan ekonomi Islam adalah ilmu syariah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dengan tujuan memberikan kepuasan manusia dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat ada Muhammad Akram Khan, mendefinisikan ekonomi Islam adalah studi yang memusatkan perhatian pada kesejahteraan manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya di bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip ekonomi Islam yang terdiri dari 5 prinsip. Yang pertama adalah tauhid atau keesaan Tuhan, merupakan fondasi ajaran Islam. Allah pemilik alam semesta dan semua sumber daya yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Oleh karena itu, Allah adalah pemilik yang hakiki. Yang kedua ada adil atau keadilan. Dalam Islam, adil didefinisikan sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi, bahwa para pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi. Yang ketiga ada nubuwah atau kenabian. Allah mengutus para nabi dan rasul untuk memberikan petunjuk dari Allah tentang bagaimana hidup yang baik di dunia maupun di akhirat. Yang keempat adalah khilafah atau pemerintah, yang artinya manusia adalah khalifah Allah di muka bumi. Karena itu, pada dasarnya manusia adalah pemimpin. Yang kelima adalah ma'at atau hasil. Allah melarang kita terikat pada dunia, sebab bila dibandingkan dengan kesenangan akhirat, kesenangan dunia tidaklah seberapa. Manusia diciptakan untuk berjuang yang akan mendapat ganjaran atau imbalan. Perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan berlipat-lipat, dan perbuatan jahat akan mendapat hukuman yang setimpal. Prinsip ini menjadi motivasi dalam ekonomi dan bisnis, bahwa laba tidak hanya laba di dunia, tetapi meliputi laba di akhirat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian sumber daya air dalam konsep ekonomi Islam. Dalam Islam, air merupakan sumber daya alam yang sangat penting karena dianggap sebagai berkah dari Allah yang menopang kehidupan umat manusia di bumi. Kata ma yang berarti air disebutkan 63 kali dalam Al-Quran. Begitu pentingnya air bagi kehidupan manusia, maka dalam ekonomi Islam, air merupakan barang publik yang tidak bisa dimiliki secara individu oleh satu orang pun.
Air merupakan milik bersama bagi umat manusia yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan. Slide selanjutnya menjelaskan pengertian sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis tersendiri mendominasi secara keseluruhan dari sistem ekonomi yang dianut oleh negara-negara di dunia, di mana dalam sistem ekonomi kapitalis ini, suatu produksinya lebih dominan dilakukan bersifat individual atau pribadi. Kemudian, pengertian sumber daya air dalam sistem ekonomi kapitalis adalah air merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Tetapi di sini air itu juga digunakan untuk dijual atau diperdagangkan guna memperoleh keuntungan. Karena air tidak hanya sekedar barang publik, melainkan untuk individual atau pribadi. Sumber daya air menurut ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis mempunyai persamaan, yaitu sumber daya air menurut ekonomi Islam adalah pemberian dari Allah dengan prinsip tauhid yang didasarkan pada nilai atau tujuan Islam. Sedangkan pada sistem ekonomi kapitalis dikuasai oleh manusia, tetapi sama-sama mempunyai manfaat untuk mensejahterakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Selain adanya persamaan sumber daya air, ada juga perbedaan sumber daya air menurut ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, sumber daya air menurut ekonomi Islam adalah masyarakat mendapatkan perlakuan yang beradab dari pemilik sumber daya air. Tetapi dalam ekonomi kapitalis, masyarakat mendapatkan perlakuan semena-mena dari pemilik sumber daya air tersebut. Yang kedua, menurut ekonomi Islam, sumber daya air dijadikan sebagai objek yang dikelola dan hasilnya dikembalikan pada masyarakat untuk kesejahteraan dan kelestarian lingkungannya. Sedangkan menurut sistem ekonomi kapitalis menjadikan sumber daya air sebagai objek untuk meraup untung sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungannya. Yang ketiga, menurut ekonomi Islam, sumber daya air selalu mengedepankan kepemilikan umum. Sedangkan dalam sistem ekonomi kapitalis, sumber daya alam selalu mengedepankan kepentingan individual. Terima kasih buat teman-teman semuanya telah menyaksikan video presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.